Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, saya rindu agar melalui program ini ada banyak umat Tuhan turut boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kekuatan, mengalami sukacita, mengalami pengharapan. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan segala macam pergumulan hidup tentunya. Sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan orang-orang yang terkadang suka nyebelin, suka ngeselin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa sikap orang terhadap kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan agar kita tetap terus hidup dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab tak henti-hentinya berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat yang indah ini di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kejadian 4 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama tentang peristiwa ini, bagaimana Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu dampak dari ketika tidak diindahkan persembahan Kain, maka Kain hatinya panas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pun sama, terkadang seperti itu. Kita udah lakukan apa yang baik, ya kan? Pendeta, saya sebagai seorang istri, saya udah lakukan apa yang baik loh buat suami saya, buat keluarga saya. Suami juga gak mau kalah. Suami bilang, pendeta, saya sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, saya udah lakukan apa yang baik. Saya udah menjadi imam yang benar. Saya udah menjadi kepala keluarga yang benar. Tapi kenapa hal ini menimpa saya? Tapi kenapa istri saya tidak menghargai saya? Tapi kenapa suami saya tidak menghargai saya? Anak-anak saya, menantu mertua saya tidak menghargai saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak selamanya apa yang kita lakukan itu dihargai oleh orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Tidak selamanya apa yang baik yang kita lakukan buat orang lain itu dapat penghargaan yang baik. Bahkan ada terkadang orang-orang kita lakukan yang baik, kita tolong orang, kita dihianati. Oh ada. Ini akhir zaman, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimana ketika kita menolong orang, belum tentu orang yang kita tolong say thanks, boro-boro say thanks sama kita. Bahkan dia kadang bisa nusuk kita dari belakang, bisa menghajar kita dari belakang, bisa fitnah kita dari belakang. Sehingga pada akhirnya perbuatan baik kita tidak dihargai. Lalu dampaknya apa? Ada banyak orang setelah dilakukan seperti itu maka sikapnya, capek saya jadi orang baik pendeta. Saya gak akan pernah berbuat baik lagi sama dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan hari ini untuk tetap terus menabur apa yang baik bagi semua orang. Karena ingat, kita menuai bukan dari dia. Kita menuai bukan dari orang yang kita lakukan kebaikan pada mereka. Tapi kita menuai segala sesuatu itu dari Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat dari Tuhanlah engkau menerima upahnya. Baik atau buruk seseorang melakukan seorang kepada dirinya, menerima upahnya itu dari Tuhan. Saudaraku, kalau ada dapat feedback dari orang yang kita tolong, dapat perlakuan baik dari orang yang kita bantu, itu bonus. Kenapa saya katakan itu bonus? Supaya kita tidak fokus dengan perbuatan-perbuatan baik mereka kepada kita. Supaya kita tidak fokus dengan apa sikap orang, perlakuan orang tentang apa yang kita udah buat kepada mereka. Amin.
Sehingga pada akhirnya kita nggak fokus ke sana yang kita lakukan karena kita buat baik. Karena kita tahu Tuhan udah buat baik dalam hidup kita. Kita udah tolong orang, kita udah bantu orang. Stop mengharapkan perbuatanmu itu berbalik kepadamu melalui orang tersebut gitu loh saudara. Karena kalau kita mengharapkan seperti itu dan kita tidak menerimanya, kita akan kecewa. Ini orang udah saya tolong kok nggak ada terima kasihnya. Ini orang saya udah bantu kok nggak ada terima kasihnya. Ujung-ujungnya kita mengeluh dan ujung-ujungnya kita nggak mau melakukan apa yang baik lagi buat orang-orang lain. Kenapa? Karena kita trauma. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Kain sudah ditegur oleh Tuhan. Tuhan ingatkan kepada Kain bahwa ketika Kain tidak diindahkan persembahannya oleh Tuhan, maka hati Kain jadi sangat panas. Ya, hati Kain jadi sangat panas, hati Kain kecewa. Tapi Tuhan ingatkan kepada Kain, Kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo sama-sama kita lakukan apa yang baik, bukan memandang manusianya, tapi kita memandang Tuhan. Kita memandang Tuhan karena kita percaya kok Tuhan udah terlalu baik saudara dalam hidup kita. Saya percaya ada banyak dari kita yang pada saat yang indah ini mendengarkan renungan firman Tuhan udah banyak menerima apa yang baik dari Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita tolong orang, kita bantu orang, kita buat baik, kita menabur kebaikan buat orang lain, bukan karena supaya orang lain lakukan hal yang sama kepada kita. Kalaupun hal itu mereka lakukan, itu bonus. Sehingga bukan itu yang kita kejar, melainkan kita melakukan karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Sehingga fokus kita bisa kita ubah. Jangan lagi saya berfokus kepada orang yang akan saya lakukan kebaikan kepadanya, tetapi saya fokus kepada kebaikan Tuhan. Sehingga ketika saya buat baik, saya tolong orang, saya bantu orang, saya menabur kebaikan buat si A, si B, si C, si D sampai si Z, saya tidak mengharapkan sesuatu itu kembali kepada saya. Kalaupun itu kembali kepada saya, itu bonus. Tetapi kalaupun tidak, bahkan kalaupun orang itu malah mengecewakan saya, orang itu malah mengkhianati saya, orang itu malah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saya, sekalipun saya sudah lakukan baik kepada mereka, saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena fokus saya kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan tanganmu berhenti melakukan perbuatan baik hanya karena orang-orang yang kita lakukan kebaikan kepada mereka tidak membalas kebaikan kepada kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, ayo terus taburlah kebaikan. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, jadilah terang, jadilah saksi, jadilah garam, jadilah pembawa damai. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, orang bisa melihat perbuatan baik saudara dan saya, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Teruslah melakukan kebaikan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kami menabur kebaikan buat orang-orang di sekeliling kami, biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan. Kami melakukan kebaikan karena kami tahu Tuhan yang memerintahkan bagi kami. Kami menabur kebaikan karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu menabur kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga mulai hari ini fokus kami tidak lagi kepada apa yang akan dilakukan seseorang yang telah kami tolong, yang telah kami bantu, yang telah kami lakukan kebaikan kepada mereka. Tapi fokus kami biarlah hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu dari Tuhan kami akan menerima upahnya. Bapa, hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Yang mungkin hari-hari ini perbuatan baiknya tidak dihargai. Yang mungkin hari-hari ini segala taburan-taburan kebaikannya tidak dihargai oleh orang-orang yang mereka tolong. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mulai hari ini pemikiran mereka terbuka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terus melakukan apa yang baik yang sudah mereka lakukan selama ini tanpa menyimpan kekecewaan dalam hati mereka. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Kami percaya sebab firman-Mu menopang setiap kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.